Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Katolik Santo Thomas Medan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi bahasa oleh dosen mata kuliah yaitu Pak Immanuel Silitonga, SPD, MPD. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani yaitu morfologi yang terbentuk dari dua buah kata yaitu mor dan logos. Mor artinya bentuk, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, morfologi ialah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata dan struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap makna atau arti dan kelas kata. Ditinjau dari bentuknya, kata dapat dibagi menjadi dua, yaitu kata asal dan kata jadian. Kata asal merupakan kata yang belum mengalami perubahan bentuk atau kata yang bisa disebut bentuknya masih sederhana. Sedangkan kata jadian adalah kata yang sudah mendapat imbuhan dan sisipan, sehingga bukan merupakan kata asal lagi. Perubahan kata asal menjadi kata jadian karena beberapa gejala atau proses perubahan morfologi. Bentuk kata jadian tersebut dapat berubah. Yang pertama ada kata ulang, yang kedua kata berimbuhan, dan yang ketiga kata majemuk. Kata ulang ialah kata yang terdiri dari perulangan kata. Adapun kata ulang yaitu yang pertama kata ulang dwilingga, yaitu jenis kata ulang yang terjadi pada seluruh kata dasar. Contohnya laki-laki dan macam-macam. Yang kedua kata ulang dwipurwa, yaitu kata ulang yang terjadi pada suku awal kata. Contohnya lelaki, sesuatu, dan sesuap. Yang ketiga kata ulang dwilingga salin suara, yaitu kata ulang yang bentuk perulangannya terjadi pada seluruh kata dasar tetapi terdapat fonem yang berubah. Contohnya sayur mayur, gerak gerik, lauk pauk, dan mondar mandir. Yang keempat kata ulang berimbuhan, yaitu kata ulang yang bentuk perulangannya mendapat imbuhan. Contohnya mobil-mobilan, anak-anakan, dan salam-salaman. Yang kelima kata ulang semu, yaitu kata ulang yang tidak memiliki bentuk dasar yang diulang. Contohnya lumba-lumba dan buru-buru. Kata berimbuhan atau afiksasi yaitu kata dasar yang diletakkan dengan afiks atau morfem terikat sehingga membentuk makna kata yang baru. Contoh per tambah tani, tambaan menjadi pertanian. Afiks per dan an adalah contoh morfem terikat. Sedangkan kata tani adalah contoh morfem bebas. Afiksasi atau imbuhan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada awalan atau bisa disebut dengan prefiks, yaitu afiks yang melekat di depan morfem bebas. Macam-macam prefiks ada, yang pertama ber, yang kedua me, yang ketiga di, yang keempat pe, yang kelima se, yang keenam memper, yang ketujuh diper, yang kedelapan pra, yang kesembilan manca,
yang ke-10 adi, dan lain-lain. Contoh kata prefiks ada bermain, membaca, dipukul, pengarang, perlindungan, dan lain-lain. Yang kedua terdapat sisipan atau bisa disebut juga dengan infiks, yaitu afiks yang melekat di antara morfem bebas. Macam-macam infiks ada L, yang pertama ada L, yang kedua ada R, yang ketiga ada M. Contoh katanya, yang pertama ada bergerigi, morfem bebasnya ialah gigi. Kemudian bergelembung, morfem bebasnya gelembung. Yang ketiga akhiran atau bisa disebut juga dengan sufiks adalah afiks yang melekat di belakang morfem bebas. Macam-macam sufiks, yang pertama ada an, yang kedua ada kan, yang ketiga ada i, yang keempat ada wati, yang kelima ada wan, yang keenam ada man, yang ketujuh ada logi, yang kedelapan ada sasi, yang kesembilan ada if, yang ke-10 ada is, dan yang terakhir ialah ada lah. Contoh katanya ada mainan, kemudian ambilkan, kemudian sirami, kemudian karyawati, kemudian seniman, kemudian egois, dan yang terakhir alamiah. Yang ketiga ada permajemukan atau disebut juga dengan kata majemuk, yaitu gabungan dua kata atau lebih yang berstatus sebagai kata atau lebih yang berstatus sebagai kata yang berdiri sendiri sesuai dengan kata yang digabungkan. Kata majemuk dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, kata majemuk setara. Ialah kata yang memiliki kedudukan kelas kata yang sama. Contoh kata kursi tamu, hancur lebur, majalah wanita, dan lain-lain. Yang kedua, ada kata majemuk bertingkat atau disebut juga tak setara, yaitu kata yang memiliki berkedudukan kelas yang berbeda. Contohnya, gadis belia, meja makan, siswa teladan, 8 ekor, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kata idiomatis atau ungkapan, yaitu kata yang memiliki makna yang baru. Contohnya, panjang tangan, bukan tangannya panjang, melainkan suka mencuri. Yang kedua, besar mulut, artinya bukan mulut yang besar, melainkan suka membual atau pembohong, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian dari saya mengenai pengertian morfologi dan proses morfologi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.